god, I love this! Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir, selalu membagikan coretannya, memberikan support Mimin supaya jadi lebih semangat, membawakan alur cerita yang kalian suka. Ya jangan lupa tekan tombol subscribe juga pastinya. Sebelum memasuki part ketiga, alangkah baiknya Bang Doro sing pantun terlebih dahulu. Ada topi terlempar jauh di atas dahan. Siapin kopi, langsung ambil posisi rebahan aja. Tapi bukannya langsung tumpah itu kopi, Min. Oh iya, kan langsung rebahan ya. Ya, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Pak Siu tetap tak mempercayainya, merasa cukup curiga dengan seluruh alur yang ia dengar. Maka saat ini sebuah pembuktian yang ini ia dapatkan juga. Berharap ini semua akan menjadi lebih jelas seperti adanya janji Chung Il sebelumnya. Hoi, untuk apa dia menelpon seseorang lagi? Siu, bagaimana bila kau menggunakan ponselku saja? Kau tak perlu terlalu keras dengannya. Tak lama berselang, Siu segera menolaknya karena di dalam riwayat ponsel tersebut terdapat sebuah nomor asing yang cukup mencurigakan. Cih, sial, kenapa responnya begitu tajam? Ini benar-benar situasi yang memusingkan. Lalu, aku harus apa sekarang? Baiklah, berikan ponselmu sekarang. Cih, persempak dengan semua ini. Selama ponsel itu kudapatkan, semua sudah selesai juga pastinya. Dan akhirnya Chung Il kini bersiap membuktikan, mencoba menelpon Paman Guangzhou seperti seluruh keinginan yang mereka punya. Dalam hati Chung Il kini cukup merasa yakin juga bila semua cerita yang ia sampaikan dengan cukup perlahan, maka kesalahpahaman yang tercipta akan segera terurai dan terselesaikan juga. Maka saat itu semua orang terlihat menunggu dan cukup memperhatikan, memilih untuk turut mendengar adanya seluruh kata pembuktian yang Chung Il sampaikan. Tak lama berselang, ponsel tersebut segera mendapatkan sebuah jawaban. Namun saat itu Paman Guangzhou tak menyampaikan apapun juga, terlihat cukup gelisah dengan seluruh perkataan yang ingin ia berikan. Halo, Paman, ada yang ingin kuberitahukan sebentar padamu. Hei, halo, apa ini kau Chung Il? Paman sedang dalam keadaan darurat sekarang. Aku tak memiliki banyak waktu untuk bicara padamu. Tapi apa maksudmu darurat, Paman? Chung Il, lalu sedang di mana kau sekarang? Tak lama berselang, Chung Il segera menjelaskan bila dirinya ini baru saja pulang dari menyelamatkan arkade yang Mong Yu punya. Apa? Kau menyelamatkan arkadenya? Iya sih, tapi kenapa memangnya? Begitu ya, pantas saja. Ternyata itu alasan semua ini bisa terjadi rupanya. Dan akhirnya Paman Guangzhou mencoba menjelaskan situasinya. Bila Chung Il ini benar-benar berada di tahun 2003, maka ada pun sesuatu hal yang paling penting dan harus segera ia pahami juga, yaitu sejak awal mula arkade tersebut ternyata tak seharusnya tetap beroperasi dan mereka lanjutkan. Ia akan membawa sebuah bencana lain nantinya. Apa maksud dari perkataanmu, Paman? Aku benar-benar tak mengerti apa yang kau katakan. Kemudian menurut Paman Guangzhou, sebenarnya bulan Juli di tahun 2003, anak-anak SMA Sang Il berhasil menghancurkan seluruh arkadenya. Dan mereka pun berakhir mengubah tempat tersebut menjadi sebuah tempat sarang judi yang cukup ternama. Dan di titik itulah Mong Yu berakhir mengamuk akibat seluruh kepedihan yang ia terima. Hingga di suatu titik dirinya terus berusaha berjuang melawan mereka semua dengan memilih menjadi seorang polisi dan memutuskan untuk segera kembali melawan adanya seluruh ketidakadilan yang menimpanya. Apa? Dia jadi polisi? Sihu, sepertinya ini sudah larut.
Jadi mari kita lanjutkan di BC saja. Sebenarnya ketika Mong Yu berakhir menjadi seorang polisi, dirinya ini adalah garda terdepan dalam membantu mengungkapkan adanya sebuah kasus kematian Min Hee sebelumnya. Dan ia pun membantu investigasi dengan cukup baik juga. Namun di titik inilah semua kejanggalan mulai terjadi. Bila seluruh dokumen yang Paman Guangzul kumpulkan sebelumnya kini tiba-tiba saja hilang, sama sekali tak bersisa. Dan ia pun segera menghubungi Mong Yu untuk mencari tahu adanya informasi ataupun beberapa kejelasan yang mungkin ia dapatkan. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Mong Yu tak menjadi seorang polisi, melainkan seorang pengangguran gila yang kecanduan game saja. Dan karena itulah beberapa panggilan yang ia lakukan sebelumnya tak ia angkat dan ia terima. Bahkan saat itu mental Mong Yu terlihat tak sehat juga, benar-benar berubah total tak seperti sebelumnya. Jadi sekarang arkadenya memang masih, tapi semua petunjuk yang kami kumpulkan mengenai kematian ibumu telah hilang sepenuhnya. Hoi, mungkinkah semua itu terjadi karena aku menghentikan serangan terhadap arkadenya? Iya, kau benar Jung-il, tindakanmu itu telah mengubah masa depan. Kemudian masih dilanjutkan Paman Guangzul. Adapun sesuatu hal yang paling penting dan harus ia utamakan adalah menghentikan adanya kematian seorang ibu yang dimilikinya. Tapi Jung-il, untuk melakukan itu kita akan butuh dokumen yang Mong Yu berikan sebelumnya. Jadi bisakah kau kembalikan semuanya ke bentuk semula? Atau maksudku buat saja arkadenya itu benar-benar menghilang sekarang? Yang mana saat itu Jung-il tiba-tiba terdiam seketika, merasa begitu sangat gelisah dengan seluruh perkataan paman sebelumnya. Hoi, apa-apaan ini? Dia pasti bercanda kan? Dia ingin aku menghilangkan arkade ini. Yang mana saat itu mereka semua tengah asik berkumpul dan bermain di dalamnya, menikmati seluruh waktu kebersamaan yang mereka punya. Lalu bagaimana ini? Padahal semua sedang berjalan dengan baik sekarang. Mungkinkah sebaiknya aku benar-benar membiarkan arkade itu hancur sebelumnya? Aku benar-benar bingung. Tapi bisakah aku sekarang? Di tengah kebingungan Jung-il memikirkan solusi yang harus ia temukan, tiba-tiba saja Pak Sihu datang dan merebut ponselnya. Dan ia pun merasa cukup kesal, tak lagi mampu menunggu adanya seluruh jawaban yang kini ia inginkan. Hoi, kenapa kau malah berbicara panjang lebar? Aku perlu memperkenalkan. Sudahlah, kau tak perlu lagi. Jadi segera menyingkirlah kau sekarang. Hei, ini aku, Pak Sihu dari Gangdong. Siapa kau ini sebenarnya? Hei, halo. Kau bisa mendengarku bukan? Mendengar sumber suara tersebut, Paman Guangzul terdiam seketika. Dan ia pun tiba-tiba menangis, tak lagi mampu membendung seluruh air mata kesedihan yang menyelimutinya. Sebenarnya saat itu Paman Guangzul mulai teringat akan seluruh kenangan bersamanya, yang mana saat itu mereka selalu kompak dan pergi bersama, bersenang-senang, menghabiskan masa muda, menghancurkan siapapun yang mengganggu mereka. Dan di saat itulah Pak Sihu merupakan seorang sosok yang takkan pernah ia lupa. Memiliki rasa solidaritas yang cukup tinggi, jiwa kepemimpinan, dan selalu bisa diandalkan. Ya, salah satu jagoan berkekuatan monster pastinya. Tapi ini benar-benar suara Sihu waktu muda kan? Jadi mungkinkah ini? Ya iyalah paman, masa suara bising lagi? Kan udah pakai nangis segala. Hei, halo, kenapa kau masih diam saja? Halo, kau bisa mendengarkanku bukan? Aku benar-benar tak bisa mempercayainya, tapi ini benar-benar nyata sepertinya. Dan akhirnya Paman Guangzul mulai menguatkan hati, mencoba untuk menjawab adanya panggilan dari seseorang yang sangat ia rindukan. Dan dia pun segera menyebutkan nama Pak Sihu dengan suasana hati kelam dan tak karuan. Tak lama berselang, Pak Sihu terlihat cukup kebingungan mengapa orang tersebut seakan bertingkah dekat dan cukup mengenalnya. Dan dia pun segera balik bertanya, mungkinkah seseorang di dalam panggilan tersebut benar-benar mengenal siapa sosok Pak Sihu ini sebelumnya. Aku tahu terlalu banyak hal yang ingin kukatakan padamu, tapi aku tak bisa, karena yang lebih penting sekarang adalah memahami situasi saat ini. Jadi akan kubuat Jung-il bisa menggunakan ponsel Sihu secara alami.
Iya, halo. Sudah lama sejak aku terakhir kali mendengar suaramu. Senang bisa bertemu denganmu lagi, Sihu. Aku teman dekat dari ayahmu. Apa kau tak mengingatku? Kemudian menurut Paman Guangzhou, saat itu Pak Siu masih duduk di bangku SD. Maka tak salah juga bila dirinya tak mengingat dan sedikit merasa lupa. Namun saat itu dirinya dan ayah Sihu selalu bersama, sering membelikan Sihu sedikit jajanan ketika mereka berdua melakukan pertemuan. Jadi begitu ya. Kau adalah seorang paman yang dulu dekat dengan aku dan ayahku ya. Wah, dasar anak muda pelupa. Aku dan ayahmu sudah berteman dekat sejak lama. Sekarang kau punya teman yang bernama Guangzhou bukan? Dan kalian selalu bermain bersama setiap pulang sekolah. Lalu setiap kalian mengira akan terlambat, kalian menyelinap masuk melalui terowongan di dekat restoran Teoboki. Dan setiap kali kalian pergi ke Cheongdong, kau selalu menyembunyikan uangmu di sol sepatu bukan? Iya, dan selain itu kalian berdua menyukai seorang gadis lebih tua yang sama bukan? Dan kau memilih menyerah tentang dia karena Guangzhou kau tahu? Tapi bagaimana kau bisa? Dan akhirnya Paman Guangzhou berusaha meyakinkan Sihu dengan menanyakan kesehatan nenek yang selalu merawatnya. Karena adanya bubur gengsi yang biasa ia suguhkan selalu diberikan serpihan paprika di atasnya. Dan Sihu pun mulai mengikuti alurnya, sedikit memastikan akan semua cerita dari seorang paman terdekat yang kini menelponnya. Sementara itu Pak Chung Il kini merasa penasaran juga, merasa cukup khawatir dengan seluruh kenyataan yang tengah paman jelaskan. Mungkinkah semua akan berjalan mulus dan akan segera berakhir sesuai dengan seluruh arahan Paman Guangzhou yang ia andalkan? Baiklah, kalau memang begitu, tak ada pilihan lagi sekarang. Mungkinkah pembicaraannya berjalan cukup lancar? Yang mana saat itu Paman Guangzhou adalah seorang wali yang selalu bersamanya. Maka Chung Il ini mulai merasa tenang karena alur pembicaraan tersebut terlihat begitu mantap dan terdengar lancar. Ya, tak masalah, karena sekarang sudah agak larut. Aku akan membiarkannya tidur di tempatku mulai sekarang. Apa maksudnya ini? Lalu bagaimana aku akan melanjutkan rencananya kalau seperti ini sekarang? Dan akhirnya mereka pun kini telah memutuskan supaya Pak Chung Il bersedia menginap di tempat di mana Sihu tinggal. Dan mereka pun segera menuju rumahnya, tempat yang cukup melelahkan dengan adanya medan menanjak tak tertahankan. Sial, Gang Donggu, jalannya tinggi sekali, ya ampun. Hei, apa kau kelelahan? Tidak, aku hanya sedikit lapar setelah pertarungan tadi sepertinya. Tak lama berselang mereka tiba di depan lokasinya dan Siu pun segera mempersilahkan supaya Pak Chung Il segera masuk mengikutinya. Dan ia pun cukup merasa terkejut dengan seluruh suasana rumah yang ia saksikan. Dalam hati Chung Il sedikit memikirkan, mungkinkah Siu itu hidup dalam situasi berat bersama seorang nenek yang merawatnya. Namun mengingat ponsel model terbaru kini ada di tangannya, dirinya ini cukup merasa yakin bila Pak Siu ini adalah seorang pematah tulang punggung di dalam keluarga. Hingga di suatu titik sebuah berita mengenai Pak Jisung kini mulai Chung Il dengar dan ia pun merasa cukup yakin bila awal karir Pak Jisung akan segera dimulai dan dikenal dunia. Tapi bukankah Pak Jisung itu dari MU? Hei, apa maksudmu? Manchester United? Sudahlah, hentikan semua omong kosongmu. Segera duduk dan makanlah sekarang. Tak lama berselang Pak Sihu kembali menjelaskan bila nenek yang bersamanya akan kembali di waktu subuh. Dan ia pun segera mempersilahkan mengingat Pak Chung Il telah merasa lapar beberapa waktu sebelumnya. Dalam hati sebenarnya Chung Il merasa tak begitu nyaman dengan seluruh hidangan makanan yang Sihu sajikan. Mengingat saat ini buah-buahan adalah menu lauk sampingan yang ia berikan. Ia cukup merasa bingung dengan menu makanan tersebut pastinya. Hingga di suatu titik Sihu mulai kembali menjelaskan bila menu makanan di Amerika pastilah akan jauh berbeda dengan apapun itu yang kini ia sajikan. Mengingat Pak Chung Il merupakan anak orang kaya, seorang anak tunggal dari cerita karangan Paman Guangzhou sebelumnya. Ketika ayahku tinggal dengan kami punya sedikit uang dan ia memulai sebuah bisnis dengan temannya.
aku dengar itu berjalan cukup lancar, dan teman itu adalah ayahmu. Hoi, apa-apaan dengan alur mengarang bebas ini? Kupikir dia akan menjelaskan semua dengan mudah saja. Lalu apa yang sekarang harus kukatakan? Ngomong-ngomong, apa kau itu dekat dengan ayahmu? Tidak juga sih. Aku tak punya ingatan lain selain bertengkar dengannya. Kemudian menurut Pak Cungil, dirinya ini juga tak terlalu mengerti orang seperti apa sesosok ayah yang ia punya. Dan ia pun menegaskan bila mereka berdua tak sering memanggil antara satu dan lainnya. Ya, aku cukup iri. Setidaknya kau tetap punya ayah yang bisa kau panggil, bukan? Ungkap Pak Sihu sedikit mengutarakan seluruh kegelisahan hati yang kini ia rasa. Dalam hati, Chung Il tak lagi mampu mengungkapkan apa-apa. Merasa cukup aneh dengan seluruh situasi yang kini menyelimutinya. Mengingat saat ini adalah kali pertama dirinya ini membicarakan adanya sesosok ayah di hidupnya. Jadi begitu ya. Padahal ini pertama kalinya kami makan bersama. Dan aku juga ingin memukulnya ketika kami bertemu di pertama kali. Tapi melihat seluruh jalannya situasi, sepertinya aku mulai terasa aneh. Dan akhirnya waktu pun gini terus berlalu, di mana saat itu Chung Il memilih segera keluar mencari udara, sedikit melakukan jogging, menjalankan aktivitas rutin hariannya. Hei, tapi kenapa malam-malam begini? Tenanglah, kau tak perlu mengkhawatirkanku. Dan akhirnya Pak Sungil bergegas meninggalkan Pak Sihu. Merasa begitu pusing dengan seluruh pemikiran berat di otaknya. Dan ia pun terus-menerus memikirkan sesuatu. Bagaimana bisa dirinya ini terjebak di masa lalu dan cukup kesulitan untuk dapat menghubungi Paman Guangzul, satu-satunya petunjuk yang ia harapkan. Paman Guangzul, ternyata kau menyelidiki kematian ibuku ya. Dalam hati Chung Il kini mulai meragukan semuanya. Mungkinkah dirinya ini harus benar-benar menghancurkan arkade yang ia selamatkan sebelumnya, menghilangkan sesuatu hal terpenting yang mereka punya. Namun mengingat Chung Il tak boleh lagi gegabah memutuskan hal apapun juga, maka berpikir tenang adalah satu-satunya pilihan yang coba ia lakukan. Dalam hati Pak Chung Il sangatlah menyadari bila senjata informasi mengenai masa depan adalah sebuah hal yang kini ia genggam, maka itu semua haruslah ia maksimalkan juga dengan membuat sebuah pilihan yang cukup bijak, mengubah masa depan demi menyelamatkan adanya seorang ibu yang kini telah tiada. Ya, yang harus kuperhatikan adalah efek kupu-kupu. Jika aku memicunya, akan ada perbedaan besar dalam masa depan dan efeknya akan segera muncul. Sial, ini terlalu mengerikan. Tapi jika aku bisa melakukan tanpa kesalahan apapun, maka belum juga selesai pemikiran tersebut ia ungkapkan. Kini beberapa orang mulai terlihat perlahan datang. Dan ia pun segera menyesuaikan diri, mengingat mereka semua adalah orang-orang yang telah Chung Il kalahkan sebelumnya, yaitu para anggota kelompok dari SMA Sangil. Tapi kenapa jam segini mereka masih berkumpul di sekitar sini? Tak lama berselang, Pak Chung Il terkejut mengamati situasinya, mengingat saat itu terdapat seseorang yang terlihat cukup berantakan dengan seluruh aura tajam dan cukup mencekam. Berdiri di bagian paling tengah, seakan dia ini sedang memimpin adanya seluruh anggota pasukan yang tengah menghadang. Oi, bagaimana semua berakhir seperti ini? Kita tak bisa membiarkan masalah dalam bisnis terjadi lagi, oke? Yang mana orang yang terlihat menyeramkan tersebut adalah kepala aliansi dari SMA Sangil bernama Shin Taiki. Hoi, instingku langsung memperingatkan. Hanya dengan melihatnya saja, aku bisa tahu kalau dia bukan orang biasa. Aku pasti mampus bila harus menghadapinya. Tapi kenapa dia tak terlihat begitu asing ya? Kalau ku ingat-ingat, aku yakin pernah melihat wajahnya di suatu tempat. Ya, ketika aku kecil, dia juga terlihat menyeramkan sepertinya. Ya, bagaimanapun aku memikirkannya. Wah, akhirnya di saat itu juga dirinya segera muncul di bagian belakang Chung Il. Cukup mengagetkan siapapun orang yang tak memperhatikan. Wah, bajindul, anjir, kaget aku goblok.
Yang mana suasana tersebut seketika mengejutkan mereka semua, merasa cukup terusik dengan teriakan Chung Il sebelumnya. Hoi, bukankah orang itu? Ya, kau benar, tak salah lagi, dia orangnya. Orang yang menggesekkan kemaluannya di bagian dengan anak-anak tadi. Apa? Wah, apa kau tahu seberapa keras kami mencarimu, ha? Ya, kau benar, akan kami buat mampus kau sekarang. Benar, giliran kami sekarang menggesekkannya. Dasar bada jedingan dan brengskai. Tak lama berselang, seseorang segera menegaskan bila Pak Chung Il ini adalah orang yang berhasil mengajar mereka semua. Namun di saat itu juga sebuah pukulan kuat segera menjawabnya, membuat orang tersebut segera terlempar akibat adanya sebuah pukulan keras sebelumnya. Dasar payah, adikmu itu. Oi, siapa bilang? Iya, kenapa dia malah pamer kalau sudah diajar? Dasar goblok. Hoi, pada jedingan satu ini sepertinya benar-benar berbahaya. Tak lama berselang, Taegi segera memastikan mungkinkah dirinya ini cukup dekat dengan Pak Sihu, seseorang yang cukup dibencinya. Dan Chung Il pun segera menegaskan bila hubungan rumit hanyalah sebuah kedekatan yang mereka miliki. Wah, benarkah ya? Rumit ya? Baiklah, kalau begitu kita akan mengobrol sebentar. Ada sesuatu yang ingin kutawarkan padamu. Ya, kau pasti tahu. Ini mengenai Sihu dan arkadenya. Dan akhirnya Pak Chung Il pun terpaksa mengikutinya. Berakhir masuk ke dalam sebuah gudang dengan penerangan minim dan cukuplah berantakan. Ia terlihat sangat kotor dan juga terlantar pastinya. Dalam hati, Chung Il sendiri cukup merasa bingung seberapa jauh dirinya ini akan terus menuntun dan menggiringnya. Mengingat Shin Taegi benar-benar merupakan orang yang berbahaya. Oi, aku tahu, ku dengar kau bertarung dengan Sihu di dekat persimpangan Jamsil. Ya, pada awalnya aku cukup bingung mengartikan semuanya. Tapi setelah ku amati, kau berasal dari area lain dan berencana untuk mengambil alih gang dong, bukan? Tak lama berselang, Taegi kembali memastikan dari mana asal Pak Chung Il yang saat ini menargetkan Pak Sihu maupun komplotannya. Karena adapun Invisible East dari Dong Daimon, Sid dari Hongdae, atau bisa saja berasal dari Nation Base di wilayah Incheon. Aku tak terlalu yakin kau dari mana, tapi kurasa kau jelas tahu cara bertarung, bukan? Kemudian menurut Taegi, bila Pak Chung Il ini hanya akan terus bertarung mengandalkan kemampuan yang ia miliki saja, yaitu semua jelas takkan menguntungkan. Dan ia pun segera menawarkan supaya mereka berdua dapat bekerja sama untuk dapat mengalahkan Sihu dan berakhir mendapatkan uang dari sebuah bisnis arkade yang dimilikinya. Bagaimana? Ini akan jauh terasa lebih menarik, bukan? Hoi, sial, bagaimana bisa ada manusia yang raut mukanya seperti itu? Baiklah, Tuan berwajah setan. Maksudku, Tuan Gigi Emas. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan dengan arkade itu? Sedangkan orang-orangmu saja sudah kalah melawanku. Kemudian menurut Taegi, itu semua tak jadi masalah juga, mengingat akan selalu terdapat banyak cara dan akan ia siapkan sebagai hidangan tambahan di sesi berikutnya. Bahkan adapun teknik penghancuran, pemerasan maupun beberapa ancaman akan menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mengendurkan seluruh semangat bertahan yang mereka punya. Dengarlah, jika aku selalu konsisten melakukannya, 3 bulan siapapun akan mulai terjatuh dan mulai tertekan. Ya, karena sistem kerja persisten akan dapat mengganggu dan membuat mereka gila, bukan? Tapi menurut Taegi terdapat kekurangan di dalam sistem tersebut, yaitu waktu yang ia perlukan akan menjadi jauh lebih lama dari adanya sebuah jadwal target yang ia terima. Maka memilih untuk melakukan kerjasama dan menyingkat waktu demi seluruh kelancaran bisnis yang dimilikinya adalah sebuah tujuan yang Taegi sampaikan. Sehingga di saat itu juga Chung Il mulai memahami mengapa mental dari Choi Mong-yu di masa depan berakhir mengenaskan dan tak karuan. Ya, semua itu karena kegigihan dan strategi Taegi pastinya.
berakhir membuatnya menjadi pengangguran. Bahkan saat itu paman juga menyampaikan bila terdapat beberapa luka yang selalu datang menghampirinya sebelum dirinya ini benar-benar berakhir gila, tak menjadi seorang polisi sama seperti sebelumnya. Oh, aku paham sekarang. Jadi meski aku berhasil melindungi arkadenya, kelompok ini terus-menerus tak pernah menyerah ya. Kemudian karena Mongyu mungkin terus mencoba bertahan, tibalah di suatu titik di mana badai jidingatan mereka ini membuat Mongyu benar-benar mengalami gegar otak sekaligus kehilangan alur kehidupannya. Maka saat ini adalah waktu yang cukup tepat untuk Pak Chung-il menyelesaikan sebuah tanggung jawab akibat campur tangan yang terlalu berlebihan. Sehingga saat ini masa depan malah berakhir berubah menjadi jauh lebih buruk dari apapun itu yang seharusnya. Dan karena itulah saat ini Pak Chung-il bertekad merubah masa depan, merubah si pengangguran Choi Mongyu menjadi polisi lagi, menciptakan sebuah kesempatan lain untuk seorang ibu dapat terus hidup lebih baik dan terselamatkan. Baiklah, kalau begitu, mari kita bekerja sama. Tapi aku memiliki sebuah syarat. Mari kita hancurkan arkadenya malam ini juga. Wah, semangat sekali kau ini. Tapi mengapa harus hari ini? Kemudian menurut Chung-il, saat ini arkade tersebut jelas hanya terdapat beberapa orang saja. Akan sangat mudah untuk mereka hancurkan. Maka memilih melancarkan bisnis sesuai apapun itu yang Taiki targetkan adalah sebuah keputusan bijak yang kini ia tetapkan. Dan mereka pun tak akan pernah menyangka bila akan terdapat sebuah serangan gila lainnya yang merangsek masuk di hari yang sama. Wah, kau benar-benar berada di luar ekspektasi rupanya. Woi, kalian semua, sekarang nyalakan lampunya. Di mana saat itu juga ruangan tersebut berubah menjadi cukup terang, memperlihatkan seluruh pasukan yang ada bersiaga dengan seluruh kemungkinan terburuk yang mereka siapkan. Oi, itu jelas rencana yang baik. Mungkinkah kau pemain StarCraft? Cih, aku benar-benar menyukaimu sekarang. Yang mana saat itu seluruh pasukan utama dari anggota Shin Taiki ternyata telah bersiap dengan kekuatan penuhnya. Kini mulai memilih berangkat, melancarkan aksinya dengan seluruh persiapan matang dan cukup gila. Dimana mereka semua ini berasal dari SMA Sangil Bundai. Hoi, apa dia badai jidingatan yang melawan Sihu, ha? Yang mana orang tersebut adalah salah satu petinggi dari SMA Sangil bernama Jeong Hansu. Hei, jika aku bunuh mereka secepatnya, aku bisa segera pulang main PS kan? Dan orang tersebut adalah salah satu petinggi dari SMA Sangil juga bernama Yeon Min Jae. Hei kawan, kau membuat pilihan yang tepat sepertinya. Ya, ketahuilah jika kau menolak tawaranku sebelumnya, ya, hari ini kau pasti akan langsung mati di tempat. Dan orang tersebut tak lain adalah seorang kepala aliansi SMA Sangil bernama Shin Taiki. Oi, apa kalian dengar? Kawan kita ini akan memimpin untuk operasi sekarang. Jadi bersiaplah kalian semua. Sebenarnya saat itu Chung-il sedikit ragu dengan seluruh keputusan gila yang ia tetapkan. Namun mengingat semua akan menjadi benar bila terkait dengan masa depan, dirinya ini harus terus memantapkan hati, terus melangkah maju, mengikuti adanya seluruh alur kelam yang menyelimutinya. Dan itu semua jelas membuatnya cukup merasa berdebar, mengingat 30 orang lebih saat ini mulai bersiap menghancurkan adanya sebuah arkade yang cukuplah berharga. Tapi karena sekarang arkadenya kosong, aku cukup yakin ini akan meminimalisir jumlah korban nantinya. Terlebih arkade itu memang tak sebaiknya beroperasi kan. Jadi bila memang harus benar-benar menghilang,
cara ini pasti. Belum sempat selesai perkataan tersebut ia ungkapkan, kini seseorang tiba-tiba menarik dan menghentikan, perlahan memanggil dengan cukup gugup, mengamati adanya seluruh suasana aneh yang dilihatnya. Ibu, maksudku Kak Minhe, kenapa kau bisa di sini? Sihu memintaku untuk mencarimu tadi. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu suasana tak berjalan mulus sesuai dengan semua harapan, mendatangkan sebuah masalah lain yang saat ini perlahan menjemputnya. Yang mana saat itu Shin Minhe segera mereka kepung juga, dan mereka pun mulai tampak curiga melihat seluruh alur situasi dan kondisinya. Bukankah dia si kobra? Kau benar, gadis Pak Sihu ya? Wah, mungkinkah kalian juga saling mengenal? Ini akan sedikit menegangkan pasti. Oi, apa yang sedang kau lakukan di sini sekarang, ha? Tak lama berselang, Taegi segera menanyakan, mungkinkah si kobra ini baru saja bertemu dengan pujaan hati yang selalu ia rindukan. Mengingat itu semua jelas selalu membuatnya merasa iri, sama sekali tak merasa senang dengan seluruh pertemuan yang mereka lakukan. Hei, kau baru saja ketemuan dengan Sihu kan? Seperti suami istri saja kalian ini. Ngomong-ngomong, apa yang kalian lakukan di jam segini, ha? Kalian pasti ngewe. Dasar pelhat. Kemudian tak berhenti sampai di situ, di mana saat itu juga Taegi masih saja menghina Pak Sihu mengenai sesuatu yatim piatu maupun beberapa kata hina yang terus ia katakan, membuat Shin Minhe semakin merasa kesal, tak lagi mampu menahan seluruh emosi di hatinya. Hoi, kenapa dia terus-menerus menghina Pak Sihu? Tapi mungkinkah pada jedingatan ini suka dengan ibu? Tak lama berselang, Pak Jungil bergegas melerainya, meredakan semua aura emosi dan menyelamatkan ibu secepatnya. Sebab saat ini ada pun sebuah rencana matang telah mereka susun dan harus mereka selesaikan. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Minhe segera meludah tepat di bagian mukanya. Akibat tak lagi mampu menahan seluruh rasa emosi yang menyelimutinya, sehingga itu semua membuat Jungil merasa terkejut. Bagaimana bisa sesuatu yang seharusnya cukup mudah terselesaikan kini malah berakhir menggila, menggiring mereka berdua di situasi mencekam dan semakin tak karuan. Hei, kau itu benar-benar pada jedingatan sinting rupanya. Dasar sial, berapa lama lagi kau akan hidup seperti ini? Ungkap Minhe meluapkan seluruh amarahnya, merasa begitu sangat kesal atas seluruh tingkah memuakkan yang Taegi lakukan. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Ulzang Generation di part ketiga. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.